Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 semua. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat dan siap untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mari kita mulai. Berdoa kita cukupkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, gimana nih anak-anak kelas 4 semua? Sudah semangat atau belum nih untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah semangat ya? Sudah pada sarapan belum nih kalian? Sudah, alhamdulillah sudah sarapan semua ya. Nah, gimana nih kalau kita semangatin kita terlebih dahulu supaya kita lebih semangat lagi dengan menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama terlebih dahulu. Baik, menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Menyanyi kita mulai. Luar biasa sekali nih semangatnya anak-anak kelas 4. Kalian jadi tambah semangat kan setelah kita bernyanyi bersama-sama? Oke, berarti sudah siap ya kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu ada beberapa pertanyaan dulu nih buat kalian. Nah, di antara kalian semua, pernah nggak kalian menemani ibu kalian pergi ke pasar? Ada yang pernah? Boleh angkat tangan. Wah, oke, Caca pernah nih. Keren sekali. Ibu acungin 2 jempol buat Caca karena sudah membantu ibunya belanja ke pasar. Nah, selain ke pasar, kalau pergi ke taman rekreasi bersama keluarganya, apakah ada yang pernah? Boleh angkat tangannya. Wah, banyak juga ya. Berarti kalian sering ya menghabiskan waktu bersama keluarga. Keren banget nih, pasti seru banget ya menghabiskan waktu bersama keluarga. Oke, selain tadi pasar sudah disebutkan, taman juga sudah disebutkan. Kalau pergi ke rumah sakit, menengok temannya atau kerabatnya yang sedang sakit, apakah ada yang pernah? Oke, pernah juga. Oh, kemarin kamu menengok teman kamu yang sedang sakit ya. Mari kita doakan bersama-sama semoga temannya bisa segera diberi kesembuhan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semua, dari tempat-tempat yang tadi Ibu sebutkan, ada pasar, ada taman, ada rumah sakit. Nah, dari tempat-tempat itu tuh, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat di tempat itu, bahkan aroma yang kalian cium ketika mengunjungi tempat tersebut, itu tuh semuanya bisa kalian deskripsikan ke dalam sebuah kalimat atau teks nih anak-anak. Kalian udah tahu belum apa namanya? Teks apa? Belum? Nah, namanya itu teks deskripsi. Pernah dengar atau belum nih apa itu teks deskripsi? Belum? Oke, belum pernah dengar ya. Kalau begitu, Ibu kasih contohnya terlebih dahulu ya. Apa itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi itu contohnya seperti ini. Kita ambil contoh saja Caca yang sering menemani ibunya ke pasar tadi ya. Nah, Caca itu sering sekali menemani ibunya ke pasar. Nah, jadi Caca itu ingin mendeskripsikan apa yang ada di dalam pasar tersebut nih anak-anak. Contohnya seperti ini. Dimulai dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium, apa yang dia rasakan. Nah, seperti ini. Di pasar itu yang dia lihat banyak sekali penjual. Dimulai dari penjual sayur mayur, penjual perabotan, penjual ikan-ikan, daging-daging, dan ayam-ayam. Nah, kemudian karena di pasar banyak sekali penjual, terutama ada banyak sekali penjual ikan dan daging-daging, jadi Caca itu mencium aroma-aroma amis ikan di pasar itu. Karena di sana banyak sekali penjual ikan-ikan. Kemudian
karena di pasar itu banyak sekali penjual ya. Jadi para penjual itu mereka saling bersahutan menawarkan barang dagangannya. Jadi di pasar itu Caca deskripsikan sangat berisik sekali suasananya. Dan selain berisik, karena banyak penjual dan pembeli, di pasar itu banyak sekali orang yang berdesak-desakan nih anak-anak. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu ya. Jadi kita mengunjungi suatu tempat, kemudian tempat itu kita deskripsikan ke dalam sebuah tulisan. Oke, karena tadi udah sempat Ibu contohkan juga, jadi kalian udah tahu dong, pasti hari ini kita akan melakukan pembelajaran apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran mendeskripsikan sebuah tempat yang pernah kita kunjungi atau bahkan tempat favorit kita nih anak-anak. Kita akan mencari tahu bagaimana caranya kita mendeskripsikan tempat tersebut bersama-sama. Kalian udah siap belum nih pembelajaran hari ini? Oke, harus sudah siap ya, harus semangat. Nah, anak-anak semua, dari apa yang Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari teks deskripsi itu. Nah, teks deskripsi itu adalah ketika kita mengunjungi sebuah tempat atau objek yang kita lihat, itu tuh kita rasakan dengan panca indera kita, diantaranya yaitu penglihatan, pendengaran, bahkan indera perasa kita, untuk kemudian kita tuangkan kembali ke dalam sebuah teks atau tulisan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah supaya ketika ada yang membaca teks yang kita tuliskan tadi, itu seakan-akan mereka dapat merasakan mengunjungi tempat tersebut nih anak-anak, walaupun hanya dengan sekedar membaca tulisan yang kita tulis. Nah anak-anak, supaya kita bisa lebih paham lagi apa itu teks deskripsi dan bagaimana cara mengerjakannya atau membuatnya, di sini Ibu kasih contoh lagi nih buat kalian. Di layar di depan kalian, di sini ada sebuah gambar taman nih anak-anak. Nah, dari gambar taman ini, adakah yang ingin mencoba mendeskripsikan apa aja yang ada di dalamnya? Boleh acungkan tangan? Oke, ada yang belum berani nih, belum pada berani ya. Nah, di sini Ibu contohin dulu ya. Di taman ini, supaya kalian lebih paham juga, Ibu contohkan terlebih dahulu. Di taman yang kalian lihat ini, terdapat banyak sekali rumput luas, rumputnya itu hijau. Nah, di tengah-tengahnya juga ada sebuah pohon besar, yang mana pohon itu bisa membuat taman itu lebih sejuk nih anak-anak. Kemudian ada angsa juga nih di sini. Nah, di sini ada angsa juga nih yang berkeliaran, yang mana angsa tersebut bisa membuat taman itu jadi lebih cantik nih anak-anak. Nah, dari contoh yang Ibu sebutkan tadi, apakah kalian bisa mencoba mengulanginya lagi? Boleh acungkan tangan yang bisa mengulangi lagi? Oke, boleh Caca ingin mencoba, silakan. Iya, hebat sekali Caca. Nah, selain Caca, apakah kalian juga udah pada bisa? Wah, keren sekali, udah pada bisa ya. Nah, gimana karena kalian udah pada bisa nih, gimana kalau kita lanjut membuat kelompok nih teman-teman dengan mendeskripsikan tempat selain taman tadi. Nah, Ibu ada beberapa juga nih foto selain taman. Di sini ada gambar pasar juga seperti tadi Caca. Nah, kalian bisa coba mendeskripsikan pasar itu. Kemudian selain pasar, di sini ada gambar ruang juga nih. Ruang apa nih yang kalian tahu? Iya, ruang kelas. Boleh di next. Nah, di sini juga ada gambar rumah sakit nih. Boleh? Oke, sudah. Jadi tadi kan ada 3 gambar nih ya. Kalian sekarang membagi menjadi 3 kelompok, yang mana setiap kelompok boleh memilih salah satu dari ketiga gambar tadi untuk dituliskan teks deskripsinya sesuai dengan contoh-contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi. Boleh ya kalian sekarang membagi kelompok kalian ke dalam 3 kelompok. Oke, ada 3 hasil dari kelompok yang tadi sudah Ibu minta untuk mencoba mendeskripsikan tempat-tempat yang tadi Ibu kasih lihat ya gambarnya ya. Di sini dari kelompok 1 nih Ibu bacakan ya.
Kelompok 1 tadi memilih tempatnya rumah sakit. Oke, kelompok 1 di sini mendeskripsikan kalau rumah sakit itu tempat yang menyeramkan katanya. Kenapa nih bisa menyeramkannya? Karena di rumah sakit itu ada tempat di mana orang meninggal gitu ya. Oke. Kemudian di sini kelompok 1 juga menuliskan kalau di rumah sakit itu banyak sekali dokter-dokter yang memakai baju warna putih seperti yang baju yang ibu pakai ya. Kemudian di sini ada juga nih kelompok 2. Kelompok 2 di sini memilih tempatnya sekolah. Nah, menurut kelompok 2, sekolah itu tempat yang mengasyikan. Kenapa begitu? Karena kelompok 2 di sini menuliskan kalau di sekolah itu dia bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa bertemu dengan guru-guru, bisa belajar bersama. Wah, hebat banget nih kelompok 2. Oke, kemudian di sini untuk kelompok 3, kelompok terakhir tadi menuliskan tempatnya yaitu pasar. Nah, pasar sama seperti yang tadi ibu contohkan ya, berarti kalau di pasar itu ramai sekali orang-orang, betul sekali ya, ramai. Kemudian banyak juga penjual, banyak pembeli. Kemudian di pasar itu banyak sekali jajanan. Pasar juga tempat yang seru ibu. Oke, keren sekali nih. Berarti kalian semua udah mulai memahami ya bagaimana cara mendeskripsikan tempat seperti yang tadi ibu contohkan. Wah, hebat sekali nih. Nah, gimana kalau supaya kalian lebih paham lagi nih, supaya kalian lebih bisa lagi menuliskan tes deskripsi, ibu mau membagikan LKPD nih untuk kalian. Nah, untuk LKPD ini kalian mengerjakannya secara individu ya. Nah, kalau tadi kan tempatnya ibu yang contohkan ya. Nah, kalau sekarang tempatnya kalian sendiri nih yang tentukan dengan menuliskan tempat favorit yang sering kalian kunjungi. Nah, untuk LKPD ini kalian bisa kerjakan, kemudian minggu depan kalian kumpulkan yang nantinya akan ibu bacakan kembali ya hasil dari LKPD yang kalian sudah buat. Oke, ini ibu bagikan terlebih dahulu ya untuk LKPD-nya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu apa yang tadi sudah kita pelajari. Ya, betul sekali, kita tadi sudah mempelajari bagaimana cara membuat teks deskripsi dari tempat atau objek yang pernah kita kunjungi gitu ya. Nah, perlu diingat juga ya anak-anak, kalau teks deskripsi itu gunanya supaya orang yang membaca teks atau tulisan yang kita tuliskan itu supaya bisa merasakan seolah-olah dia itu ada di tempat tersebut. Nah, untuk menuliskan teks deskripsi juga kita menggunakan panca indera kita yang mana itu penglihatan, pendengaran, kemudian indera perasa untuk menuliskannya ke dalam teks tersebut ya. Oke, jangan lupa kalian mengerjakan LKPD yang tadi sudah ibu berikan. Kemudian jangan lupa juga untuk minggu depan dikumpulkan. Nanti kita akan bahas kembali bersama-sama LKPD tersebut. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa ya untuk tugasnya. Ibu tutup. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.